Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mewawancarai narasumber kami yang berkaitan dengan dampak pemanasan global. Oke, kali ini kita bersama dengan Bapak siapa? Nama saya Richard Aditya Fomansyah. Bisa dipanggil apa Pak ini? Pak Richard Richard. aja, Mas, ya. Oke, Pak Richard. Pak Richard ini bekerja sebagai apa? Saya sebagai staf di bidang permukiman pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang di seksi air minum. Oke. Nah, di pekerjaan Bapak ini itu apakah merasakan dampak dari pemanasan global? Ya, menurut saya untuk di pekerjaan saya ya cukup merasakan dampak dari pemanasan global ya Mbak. Nah, dari Bapak Richard sendiri ini apakah pemanasan global ini dapat menyebabkan efek yang terus berlanjut untuk kedepannya? Ya, terutama di bidang industri. Untuk kawasan industri apabila masih terus tetap mengeluarkan polusi udara secara berkelanjutan, itu akan membuat dampak untuk kedepannya. Ya. Dari beberapa tahun belakang ini tuh apa aja dampak yang terjadi di lingkungan ini? Ya, untuk ini di bidang saya ya, untuk di sektor air minum terutama. Untuk air minum saya biasanya survei di sumber mata air. Jadi akhir-akhir ini karena adanya dampak pemanasan global, kita susah mencari sumber mata air, Mbak. Di mana sumber mata air ini banyak sekali diperlukan untuk masyarakat desa, khususnya untuk mandi dan minum sehari-hari. Menurut Bapak Richard sendiri, adakah kegiatan yang dibutuhkan untuk mengurangi atau menghentikan pemanasan global agar tidak berdampak lebih, namun masih belum terlaksana? Untuk saat ini saya selaku pegawai pemerintah untuk kegiatan yang istilahnya dapat menghentikan pemanasan global yang belum terlaksana itu di industri. Jadi untuk industri otomotif terutama terkait dari pabrikasi otomotif itu masih terus berjalan tanpa memberikan dampak ke depannya. Apalagi banyak sekarang masyarakat itu menggunakan bahan bakar minyak yang menggunakan oktannya yang rendah. Jadi oktan rendah itu juga sangat berperan penting terhadap pemanasan global yang berupa gas itu membuat polusi udara lebih tinggi. Nah, untuk oktan sendiri itu apa ya, Pak? Ya, oktan itu kadar dari bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak itu kayak sekarang kita ada di Pertamina seperti ukuran dari gas bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Jadi semakin tinggi oktannya itu sedikit sekali gas buangnya untuk kendaraan bermotor. Jadi polusi yang sekarang ini lagi mewabah di mana-mana, terutama di kota-kota besar, itu masih banyak masyarakat menggunakan bahan bakar minyak yang menggunakan oktannya yang masih rendah. Nah, itu sangat berperan penting terhadap adanya polusi udara di sekitar kita. Nah, itu dapat didengarkan adalah dampak dari pemanasan global di lingkungan ini. Lalu untuk penanganan pemanasan global sendiri ini apa ada pihak-pihak terkait untuk dalam penanganan ini? Ya, pihak terkait untuk menanggulangi pemanasan global, terutama kita sendiri sebagai pemerintah itu berperan penting untuk menanggulangi pemanasan global. Jadi bukan hanya pemerintah saja, melainkan untuk masyarakat juga kita saling gotong royong untuk mengurangi efek dari pemanasan global. Jadi ada beberapa kegiatan pemerintah yang biasanya rutin kita laksanakan itu terkait reboisasi. Terutama di tempat saya tentang pemeliharaan sumber mata air yang ada di desa di seluruh Kabupaten Malang. Itu biasanya Bapak Bupati Malang melakukan reboisasi, yaitu penanaman 1000 pohon. Di mana yang kita tanam nanti pohon-pohon yang benar-benar bisa menyerap air dari mata air itu biar kualitas sama jumlah debitnya itu besar. Jadi kita dapat menggunakan sumber mata air ini lebih maksimal.
Nah, untuk dari reboisasi ini apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut dalam penanganan pemanasan global? Ya. Untuk masalah sosialisasi kepada masyarakat, kita di Kabupaten Malang ada 33 kecamatan, di mana ada kurang lebih 300 sekian desa, yang setiap minggunya kita sudah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak desa, terutama kepada kepala desa, agar mensosialisasikan kepada masyarakat lewat Badan Usaha Milik Desa, BPD dan BPMD itu untuk mensosialisasikan kegiatan reboisasi. Nah, biasanya kegiatan reboisasi penanaman 1000 pohon yang biasa sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Malang itu dibantu oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan terkait bibit yang akan ditanam nantinya setiap desa. Nah, dari 33 desa tersebut ya kalau tidak salah, 33 itu kecamatan. Oh, 33 kecamatan. Nah, di situ apa ada kendala dari masing-masing desa seperti tidak adanya lahan untuk reboisasi atau bagaimana? Ya. Kalau kendala setiap yang kita temui itu lumayan banyak ya, Mbak ya. Jadi terkait lahan tadi juga bisa. Terus juga terkait bibit tumbuhan yang mungkin sekarang itu juga susah dijumpai di pasaran, tapi tetap pemerintah tetap mengusahakan setiap desa kita berusaha 1000 pohon. Jadi kendala-kendala yang apapun yang menghambat untuk kegiatan kita nanti masih kita usahakan. Oke, Pak Richard, apakah ada cara-cara lain untuk mengatasi pemanasan global ini kecuali reboisasi? Ya. Tadi kita kembali ke awal terkait cara-cara itu aslinya banyak sekali ya Mas ya. Dengan kita mengolah sampah, terutama permasalahan terbesar dari lingkungan sekitar kita terkait sampah. Jadi banyak sekali program-program pemerintah Kabupaten Malang itu terkait pengolahan sampah yang sekarang sudah berjalan di TPA Talangagung di Kecamatan Kepanjen. Itu kita mengolah limbah sampah masyarakat sehari-hari, kita buat menjadi gas metan. Jadi agar gas-gas dari sampah-sampah yang kan macam-macam ya, sampah rumah tangga itu macam kayak sisa makanan, terus buah-buah yang busuk itu kan menimbulkan gas dan bau yang kurang sedap lah. Nah, jadi di sana ada pengolahan sampah masyarakat seperti TPA Talangagung itu, kita mengubah sampah menjadi gas metan. Jadi gas metan itu cara kerjanya sama dengan gas LPG. Jadi di lingkungan sekitar TPA Talangagung itu rata-rata masyarakatnya sudah menggunakan gas metan, dan di mana gas metan itu kadarnya memang lebih besar gas LPG yang biasa kita pakai sehari-hari. Tapi gas metan ini juga lebih produktif dan murah mungkin ya dibanding dengan LPG yang kita pakai. Itu salah satu cara tadi untuk menangani terkait pemanasan global. Nah, terus yang lainnya juga bisa kita menggunakan pembatasan pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbah asap. Contohnya kayak pabrik-pabrik di kabupaten itu ada pabrik pipa dan lain sebagainya. Itu ada sekarang sistemnya itu pengalihan asap. Jadi di mana kita produksi pipa itu biar limbah asapnya itu nggak banyak sekali. Ada teknik-teknik banyak pengolahan terkait industri. Terus bisa juga dengan peran pemerintah terhadap pengurangan produksi otomotif. Nah, di mana kan sekarang kita otomotif dalam kehidupan sehari-hari memang sangat perlu ya. Di mana setiap tahunnya kurang lebih hampir 300 kendaraan roda 2 kita produksi, apalagi di kawasan Malang Raya itu dari berbagai merek itu kurang lebih sekitar 300 lebih kendaraan yang diproduksi. Nah, bayangkan aja setiap bulannya produksi segitu dan setiap harinya kita jalan barengan. Gimana
di mana otomotif itu penyumbang terbesar polusi udara. Gitu sih mungkin Mas. Nah, berarti banyak sekali solusi yang sebenarnya dapat berdampak pada penanganan masalah pemanasan global ini, sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut dalam penanganan ini. Nah, jadi untuk penanganan masalah pemanasan global ini, untuk biaya dari pemerintahnya itu bagaimana Pak? Kan pasti membutuhkan dana atau biaya gitu. Oh ya, terkait biaya, kita ambil sampling untuk reboisasi aja ya. Iya. Reboisasi atau yang biasa kita maksud dengan penanaman kembali. Seperti program Bapak Bupati itu kita tanam 1.000 pohon di kawasan sumber mata air yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Jadi biasanya dari setiap awal tahun kita sudah menyiapkan APBD. Jadi APBD itu anggaran pemerintah daerah yang kita suplai ke dinas pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, itu yang kita pakai. Jadi setiap tahunnya ada anggaran dari Pak Bupati yang kita sebarkan melalui beberapa SKPD yang menangani seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Kabupaten Malang. Jadi apa ada tambahan dari Fahmi? Mungkin menurut saya sih udah cukup ya untuk menjawab seluruh pertanyaan saya. Ya, bisa ditutup oleh rekan saya Julieta. Baik, jadi kita sudah mendengarkan sih dari narasumber yang langsung mengenai dampak yang terjadi ketika adanya pemanasan global itu sendiri, terutama pada bidang pemukiman. Maka dari itu untuk sore ini kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.